Menikahi Janda Ting Ting. S2. Bab 155. Ya udah, saya nginap di luar saja. Tolong jagain barang-barang saya, awas jangan ada yang hilang. Iye aman, Neng. Niatnya untuk beristirahat pun, harus dibuang jauh-jauh. Ia keluar dari hunian itu. Berjalan kaki sampai ke gerbang depan sambil menghitung pengeluarannya jika harus menginap di hotel atau penginapan malam ini. Hotel di Jakarta lumayan mahal meski cuma semalam. Kosan juga nggak ada yang harian, ucapnya sendiri sambil berjalan santai. Duit tunjangan bisa buat nambah-nambah obat Rifki dan bayar utang. Pokoknya aku harus irit. Huff. Langkah kaki terhenti tepat di depan pintu masuk perumahan itu. Nginap di kantor aja kali ya. Bilang aja lagi lembur. Jarak kantor reskrim dan lokasi tempat tinggal yang tak terlalu jauh, membuatnya memutuskan untuk berjalan kaki. Sebenarnya ia akan diberikan kendaraan dinas berupa motor, tapi karena motornya belum datang, ia harus menggunakan transportasi umum atau jalan kaki. Sesampainya di halaman depan kantor, Alin berlari menghampiri Rusdi dan beberapa anggota lain. Terdengar suara mobil patroli masih begitu nyaring saat seorang tersangka kejahatan dibawa keluar. Itu Alina ya? Tanya Rizal saat melihat wanita memakai training dan baju kaos oversize itu berlari ke arah mereka. Iya. Bawel banget, jawab Rusdi sambil membuka jaketnya. 43. Ajak kenalan ah. Tangan Rizal terangkat hendak menyapa, tapi sialnya Alin melewatinya begitu saja. Berhenti di hadapan Rusdi dan langsung memegangi lengannya. Kok bisa luka? Nggak pakai jaket pelindung? Pakai, memang dasarnya aja lagi sial. CK, bilang aja nggak siap. Dengan entengnya ia menepuk lengan Rusdi. Sakit kamret. Udah tahu sakit kenapa dibiarin aja. Mana turun gak ngajak-ngajak. Saya juga biasa penangkapan gitu mah. Ngapain ngajak kamu malam-malam begini? Ngerepotin aja. Tugasmu rekap laporan. Dasar talas Bogor. Apa? Mas-mas Jawa ngatain saya talas Bogor. Iya, kenapa? Di belakang sana Rizal menurunkan tangannya yang tak bersambut sambil memperhatikan Alin yang terlihat tak hentinya membantah ucapan Rusdi. Pemandangan itu membuatnya tersenyum-senyum sendiri. Cocok nih, gumam Rizal. Tak lupa memotret Alin dan Rusdi untuk diupload di media sosialnya dengan caption, Pak Kasat baru kudu sabar, apalagi nek bojone nesu sabendino. Setelah terduga pelaku kejahatan berhasil diamankan di ruang tahanan sementara, beberapa petugas pamit pulang, dan beberapa lainnya berjaga di depan ruang tahanan. Di ruangannya, Alina bergerak cepat menyusun berita acara atau berkas BAP untuk diberikan kepada Arman sebelum naik ke kejaksaan. Kurang lebih, aktivitas tersebut selesai sekitar jam 11 malam. La keluar untuk membuat mie instan di pantry. Tapi, saat melewati ruangan kasat reskrim, langkahnya terhenti. Memandangi Rusdi dari pintu yang dibiarkan setengah terbuka. Dari luar, ia mengintip dan melihat pria itu kesusahan memasang perban pada lengannya. Tanpa pikir panjang, ia segera masuk dan tanpa mengatakan apapun langsung duduk di hadapan Rusdi. La cukup terkejut karena wanita itu tiba-tiba saja mengambil alih perban di tangannya. Bikin kaget aja. Berkasnya udah selesai. Udah, Alin terlihat begitu cekatan memasang perban di lengan Rusdi. Saking cepatnya, ia hanya butuh waktu tidak lebih dari 1 menit. Dah, selesai. Makasih, tumben gak kesurupan, ucap Rusdi sambil memakai kembali kemeja lengan panjangnya. Nggak cuma-cuma sih. Alin memasukkan semua obat dan perban ke dalam kotak P3K, lalu menegapkan kepalanya menatap Rusdi. Traktir dong. Lapar banget. Rusdi berdecak mendengar permintaan itu. Traktir. Alin mengangguk-angguk cepat seraya membuka toples berisi kerupuk di meja Rusdi.
lalu melahapnya dengan cepat meski kerupuk tersebut sudah tak renyah lagi. Mau traktir nggak? Kalau nggak ya udah. Rusdi masih bersandar, memperhatikan Alin beberapa saat. Jam segini mana ada yang jualan lagi dekat sini? Iya sih, tadi tanggung aja, mau keluar makan kalau laporan belum selesai. Ia kembali menghembus napas berat, lalu meneguk air mineral sisa Rusdi. Ya udah, saya mau ke pantry aja. Siapa tahu, ada mie instan. Mau ikut ke rumah dinasku? Heh. Alin yang hendak beranjak, kembali menatap Rusdi. Ngapain? Tidur bareng. Mengedipkan sebelah mata sambil memberikan tatapan menggoda. Karena sudah mulai terbiasa dengan sikap tengil Rusdi, Alin pun sudah tidak kaget lagi. Ia hanya berdecak, sambil mengangkat baju kaosnya, memperlihatkan stol yang menggantung di pinggangnya. Yok, mau berapa ronde? 44. Tingkah bawahannya itu, membuat Rusdi tak bisa menahan gelak tawa. Bisa aja, yang ada kamu yang tak pateni. Ditariknya ujung rambut Alin. Ayo ikut makan bentar, aku yang masak. Sakit. Rambutku bisa rontok. Pede banget, memangnya bisa masak apa sih? Beberapa saat kemudian, brak. Alin menghentak meja makan dengan telapak tangan kanannya, sambil mengunyah nasi goreng buatan Rusdi. Parah, ini enak banget. Demi apapun, baru pertama kali makan nasi goreng buatan rumahan yang seenak ini. Lebay. Ekspresinya mulai mencibir. Memangnya ibumu nggak pernah masak beginian di rumah? Pertanyaan itu sempat membuat ekspresi Alin berubah sendu. Apalagi jika membayangkan nasi goreng buatan bibinya yang hanya dibumbui garam tanpa telur dan pertopingan yang lain. Di saat seperti ini pula, ia tiba-tiba memikirkan nasib adiknya di Bogor. Jika adiknya di sini, pasti dia akan sangat senang menikmati nasi goreng rumahan yang rasanya sangat enak, seperti sedang makan masakan ibu. Woi. Lamunan singkat Alin buyar begitu saja, saat Rusdi melempar kerupuk kepadanya. Seringlah. Sebenarnya, saya muji karena terpaksa aja. Dasar. Ya udah abisin. Kepala Alin menunduk, menghabiskan sisa makanannya lalu meneguk segelas air putih dingin. Setelah selesai ia segera berdiri. Alhamdulillah kenyangnya. Rus, minjam baju lagi dong. Rus. Mulutnya terperangah melihat wanita muda itu memanggilnya dengan sangat santai. Setelahnya, ikut beranjak menyusul Alin yang edang berdiri di depan tempat jemuran di samping dapur. Apa kamu nggak punya baju sendiri? Ada. Malas pulang aja. Lusa saya balikin, sekalian sama yang kemarin. Ya sudah, abis ini kamu pulang. Boleh nginep. Heh. Rusdi tercengang untuk kesekian kalinya. Mana bisa. Mule. Udah tengah malam juga. Tanggung, nanti pagi tinggal ke kantor aja. Tanpa mempedulikan tatapan Rusdi, ia masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian. Perempuan edan, gumam Rusdi sambil berkacak pinggang. Karena terlalu lelah, ia memilih merapikan piring di atas meja dan mencucinya. Sekitar 10 menit, Alin keluar. Memperhatikan Rusdi yang sedang sibuk merapikan dapur sendirian. Tiba-tiba ia ingat ucapan Rania tentang pria itu, dan hal tersebut membuat sedikit merasa bersalah karena sempat salah paham. Dan, mau dibantuin nggak? Nggak usah, tidur sana. Pergi dari sini sebelum azan subuh. Oke siap. Alin beranjak pergi. Merebahkan diri di atas sofa panjang ruang tengah. Matanya mulai terpejam, tapi mulutnya kembali berkomat kamit, menghitung gaji pokok dan tunjangan yang akan ia terima bulan depan. Terkesan perhitungan pada diri sendiri, tapi ia harus sangat rinci agar targetnya tercapai. Yaitu, melunasi hutang untuk mengembalikan harga diri mendiang orang tuanya yang dianggap beban oleh keluarga besarnya. Pagi ini,
Jam 8 Rusdi bangun dan mendapati sofa ruang tengah rumahnya sudah kosong. Langkahnya berlanjut ke dapur dan sarapan pagi sudah siap di atas meja. 45. Talas Bogor, masak. Diraihnya selembar kertas di atas meja bertuliskan ucapan terima kasih karena sudah diberikan makanan malam tadi dan sudah diperbolehkan menginap. Sejenak, Rusdi memperhatikan menu di atas meja makanan yang cukup menggugah selera. Niatnya untuk mandi pun tertunda, ia tarik kursi dan segera duduk menikmati makanan buatan Alin. Sekitar jam 10, Rusdi sudah sampai di kantor pengadilan. Tujuan utamanya adalah memenuhi undangan, karena hari ini adalah sidang pertama kasus penipuan dan pencemaran nama baik yang dilakukan adiknya. Komandan. Ia mematung di samping badan mobil. Memandangi Alin yang berjalan dengan tergopoh-gopoh sambil menenteng tas di tangannya. Kamu yang turun peninjauan hari ini? Iya, katanya yang disidang adik Anda. Rusdi menghembus napas panjang, karena akhirnya Alin tahu semua tentang masalah pribadinya. Ia pun tak bisa menghalangi, karena sebagai kanit pidana umum, Alin memang wajib hadir di setiap sidang kasus pidana di wilayah tersebut. Iya, ayo masuk. Alin hanya mengangguk, lalu mengikuti langkah Rusdi dari belakang. Tak lama terdengar suara yang begitu histeris dari salah satu ruangan. Rafika keluar dari pintu, berlari cepat ke arah Rusdi dan Rusdi jatuh terduduk, kondisi pelipis mengeluarkannya serah karena terkena besi borgol yang dientamkan Rafika padanya. Mas tega, biarin aku pakai baju orange begini. Pekiknya dengan keras. Masih dengan ekspresi kaget, Alin mendekat. Berlutut di hadapan Rusdi. Dan, Anda terluka. Aku baik-baik aja. Ia berusaha menepis tangan Alin dari dahinya. Meski Rusdi berkata demikian, tapi Alin lebih percaya dengan luka di pelipis komandannya itu. Ia kembali berdiri, berbalik, berjalan cepat ke arah Rafika sambil mengangkat kepalan tangan kanannya dan satu pukulan mendarat tepat di pipi Rafika hingga ia jatuh terduduk di lantai koridor. Kia, berani-beraninya kamu. Bentaknya sambil mendongakkan kepala menatap Alin. Aku ini adik Mas Rusdi. Ini urusan keluarga. Kamu memang adiknya. Alin mengeluarkan pistol dari belt holster dan langsung diarahkan ke hadapan Rafika. Tapi di sini, kamu adalah seorang terdakwa. Melakukan pemberontakan dan melukai petugas berarti siap menanggung konsesinya. Angkat tangan. 46. Tak lama beberapa orang petugas kejaksaan datang. Terlihat sangat panik karena lalai hingga Rafika bisa keluar dari ruang tunggu dan melakukan penitiga garis bawah rangan terhadap Rusdi. Melihat Rafika ditarik oleh petugas tersebut, Alin pun menurunkan S3 Nej 4 dari tangannya. Mundur beberapa langkah, tapi ekspresi kesalnya masih sama, hingga menatap tajam orang-orang di hadapannya. Apa yang kalian lakukan sampai terdakwa bisa lolos dan bergolnya bisa lepas? Maaf, Bu. Ini salah kami, sidang akan dijadwalkan ulang, sekali lagi kami minta maaf. Lepas. Rafika terus meronta-ronta sembari melihat sang kakak. Mas, tolong jangan biarkan aku masuk ruang sidang. Aku nggak mau. Malu. Melihat Rusdi hendak berdiri, Alin segera mendekat dan membantu komandannya itu. Dibawa pergi untuk mengobati luka di area pelipis yang terus mengeluarkan darah. Teriakan Rafika di belakang sana tak lagi dipedulikan oleh Rusdi. Ia syok, bukan karena pukulan sang adik, tapi ia tidak percaya jika dirinya akan diperlakukan seperti ini di tengah usahanya untuk menyelesaikan kasus sang adik. Di salah satu bilik UGD Rumah Sakit Bayangkara, seorang perawat baru saja selesai mengobati dan memasang perban kecil di area pelipis kiri Rusdi. Melihat perawat itu keluar dari bilik, Alin berangsur mendekat. Menarik kursi,
duduk di sisi kanan berangkar di mana Rusdi duduk sambil terus melihat pantulan wajahnya dari cermin kecil. "Masih jelek, tenang aja." Suara sahutan Alin membuat Rusdi menoleh sembari menuntun cermin kecil dari tangannya. "Aku lagi sakit seperti ini kamu masih bisa ngeledekin, Lin." "Bercanda." Alin melipat kedua lengannya di tepi berangkar, mengerutkan saat menatap Rusdi dari jarak yang lebih dekat. "Sedikitnya, saya sudah tahu kasus yang menimpa adik Anda. Tapi yang gak habis pikir, kenapa dia sampai begitu sama masnya sendiri?" "Nggak tahulah." Perlahan, Rusdi merebahkan punggungnya di berangkar yang dibiarkan setengah duduk. Menatap langit-langit sembari membayangkan tatapan Rafika tadi. "Sebagai kakak, aku sudah gagal gantiin mendiang bapak buat didik dan jagain Vika." Tangan kanan Alin menepuk-nepuk punggung tangan Rusdi. "Yang sabar, dan kalau kata orang, beban terbesar dalam keluarga itu bukan hanya milik ayah atau ibu, tapi juga anak pertama. Pundak An 4K pertama dirancang kuat dalam segala situasi," lanjutnya. "Untuk menopang ekonomi, harapan orang tua, pendidikan adik, pekerjaan dan masa depan. Itu sudah hukum alam, yang gak bisa ditukar dengan takdir orang lain." Rusdi terpaku dan akhirnya menatap wanita di sampingnya lebih dalam. Entah mengapa ucapan Alin sangat mengena di hatinya, selaras dengan semua yang ia jalani selama ini. "Yang saya bilang benar, kan?" Alin terus menyondongkan badannya ke depan, hingga kedua lengannya terlipat rapat di tepi berangkar. Sudut bibirnya berkedut saat melihat binar mata itu. "Kamu An 4K pertama juga tah, Lin?" 47. Iyalah, dagunya terangkat, membusungkan dadan seraya menyadarkan punggung pada kursi. "An 4K perempuan pertama nih bos." "Oh, moso sih. Tak kirain koe An 4K Jin Kamper 3T. S." Badannya kembali maju ke depan, membungkuk dan langsung menggigit lengan Rusdi. "Sakit." Tangan kanan Rusdi terangkat, menjitak dahi Alin. "Au, komandan." Tak mau kalah, Alin kembali mencubit betis Rusdi. Tingkah mereka disaksikan petugas UGD dari kejauhan dan akhirnya membiarkan karena situasi ruangan tersebut juga sedang lengang. Sidang perdana pembacaan dakwaan yang harusnya dilaksanakan pagi, diundur 4 jam. Hingga akhirnya di jam 1 siang, barulah bisa dilaksanakan dengan situasi yang lebih kondusif. Di sana, bukan hanya Rusdi dan pihak yang bertugas, tapi pihak keluarganya dan keluarga suami Rafika turut hadir untuk mengikuti perkembangan sidang tersebut. Di hadapan hakim Rafika menunduk dan menangis. Sebenarnya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tak begitu lama, tapi ini masalah harga diri yang selama ini selalu ia junjung tinggi di hadapan semua orang. Suara tangis sang adik saat pembacaan dakwaan, membuat Rusdi beberapa kali menghela napas sembari mengepal-ngepalkan tangan. Tapi, ia berusaha berdiri tegap, bersikap bijak tanpa memihak. Kesedihan yang tersirat dari wajah Rusdi, dapat dilihat jelas oleh Alin. Tangan kanannya terangkat, mengusap-usap punggung kokoh pria itu, seolah bisa memahami semua rasa sakit seorang kakak melihat adiknya berurusan dengan hukum. Di saat bersamaan, Sofia juga tahu bahwa hari ini adalah sidang pertama Rafika. Rasanya, ia ingin menghubungi Rusdi untuk memberikan support. Tapi sejak tadi, ia terus menghapus pesan chat yang sudah ditulis panjang lebar. Berbaring sambil memainkan ponsel. Sialnya, postingan Rizal tiba-tiba lewat di beranda media sosialnya. Memperhatikan potret Alin yang sedang memegang lengan Rusdi. Caption yang ditulis Rizal, seakan menambah sesak yang menyiksa Sofia beberapa waktu belakangan ini. Kegelisahan pun membuatnya tak betah berlama-lama di posisi yang sama. Beranjak keluar dari kamar, menuruni tangga dan akhirnya menemukan ibu mertuanya sedang makan siang sendirian. Ia sampai lupa waktu, karena sibuk sendiri di dalam kamar. Maaf saya telat turun."
Nggak apa-apa. Bu Sapira tersenyum melihat kedatangan menantunya. Mama pikir kamu lagi tidur. Jadi Bibi nggak manggil ke atas. Tadinya mau tidur, tapi nggak bisa karena mikirin kerjaan, ucapnya sambil menyendok nasi dan lauk ke piringnya. Sudah seminggu saya nggak kerja, karena dokter minta saya istirahat sebelum program hamil. Ikuti aja, maunya dokter. Insya Allah, semuanya baik. Tapi, beliau menatap Sofia lebih dekat. Mama lihat, akhir-akhir ini kamu dan Adam jarang berduaan. Dia di ruang kerja, kamu di kamar. Dia di taman, kamu di dapur. Ada masalahkah? Siapa tahu aja, anak mama punya salah, jangan sungkan buat ngadu ya, lanjut beliau. Rasa sesak yang perlahan redam, kembali menekan sanubari saat melihat tatapan teduh ibu mertuanya. Rasa bersalah pun mencuat, karena Sofia sadar jika dirinya yang menciptakan situasi ini. Kami baik-baik aja, Ma. Cuma lagi sibuk aja. Alhamdulillah kalau gitu. Ayo makan, Nak. Bu Safira kembali menambahkan lauk ke piring menantunya. Kamu harus makan yang bergizi biar nanti programnya berjalan lancar seperti waktu Chelsea hamil Altaf dulu. Tapi ya, kalau gagal, nggak apa-apa. Jangan dijadikan beban karena anak itu hanya titipan, yang penting kalian. 48. Bahagia. Iya, Ma. Terima kasih. Kalau gitu, nanti kita jadi ke rumah Chelsea. Udah lama Guzel di sana terus nggak mau nginap di sini. Sudah terlanjur betah jadi anaknya calon jenderal. Beliau kembali tertawa ringan, mengobrol dengan menantunya sambil menikmati makanan siang bersama. SCC. Sore ini, Chelsea melaksanakan diet terakhir sebelum mengambil cuti untuk persiapan persalinan. Saat keluar dari ruangan ditemani Rania, pandangannya tak sengaja tertuju pada Alin yang sedang mengangkat berkas masuk ke dalam bagasi mobil. Tiba-tiba ia ingat cerita salah satu rekanannya dari Bogor, beberapa jam lalu, menyampaikan bahwa Alin adalah seorang yatim piatu yang punya adik penyandang disabilitas. Itu kanit baru yang kemarin, kan? Tanya Rania, yang juga memandangi Alin dari kejauhan. Hebat banget, bisa ngangkat berkas segitu banyak. Iya, bahu Chelsea bergerak turun seiring hembusan napasnya. Mengangkat sebelah tangan dan akhirnya berteriak kencang, Alin, Alina. Suara yang menggema di area tersebut membuat semua orang menoleh. Begitu juga dengan Alin, mendengar namanya disebut, ia langsung berlari cepat ke arah sumber suara. Memberi hormat dan berdiri tepat di hadapan Chelsea. Ada apa, Bu? Lagi sibuk? Oh itu. Alin kembali menoleh ke belakang, melihat pintu bagasi mobil yang sudah ditutup rapat oleh petugas lain, lalu kembali menatap istri pimpinannya. Enggak sih. Udah selesai. Ada yang bisa saya bantu? Antarin kami pulang dong. Supir saya nggak balik-balik. Mobilnya ada, tapi saya dan Rania nggak bisa nyetir. Hah? Sontak Rania menoleh menatap kakak iparnya. Lah, aku kan akhirnya ia hanya bisa meringis, merasakan cubitan Chelsea pada lengannya. Bisa nggak, Lin? Alin mengangguk cepat. Sudah lama, ia sangat penasaran dengan kediaman Andi Malarangeng yang sangat terkenal di wilayah tersebut. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan, karena merupakan keberuntungan bagi orang kecil sepertinya. Ini kunci mobilnya, ucap Rania saat menyerahkan kunci mobil kepada Alin. Setelahnya, kembali mengusap lengan yang terasa berdenyut karena ulah Chelsea. Siap. Bu Chelsea dan Dokter Rania tunggu di sini saja. Saya ambil mobil sebentar. Oke. Setelah kepergian Alin, Rania kembali menoleh kepada kakak iparnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Pasti ada maksud, kan? Nggak mungkin kakak bohong cuma biar diantar pulang. Aku mau tahu lebih banyak tentang adiknya.
Siapa tahu dia mau masukin adiknya ke yayasan anak berkebutuhan khusus punya Oma Lusita yang sekarang dikelola ibuku. Aku dengar dia yatim piatu. Astagfirullah. Rania tak lagi banyak tanya. Saat mobil tiba, ia langsung masuk bersama Chelsea dan berlanjut meninggalkan tempat itu. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya mobil yang kendarai Alin sudah sampai di teras utama rumah mewah itu. Ia bergerak sigap, membukakan pintu mobil untuk Chelsea dan Rania. 49. Ini kunci mobilnya, Bu. Rania meraih kunci mobil itu dari tangan Alin. Kalau gitu, saya balik ke kantor dulu. Naik ojek online aja. Jangan, ucap Rania dan Chelsea secara bersamaan. Masuk dulu. Pulang abis maghrib aja. Tapi... nggak usah tapi-tapi, ayo masuk dulu. Rania segera menarik tangan wanita itu, agar mengikuti langkahnya masuk ke dalam. Chelsea segera menyusul sambil terkekeh melihat tingkah Alin saat pertama kali masuk dan melihat ruang tamu rumahnya yang dipenuhi dengan furnitur mewah dan bingkai foto yang memperlihatkan silsilah keluarga Andi Malarangeng. Kamu harus cobain coto Makassar buatan Bi. Ucapan Chelsea tertahan saat melihat Sofia di ruangan keluarga. Bermain bersama Guzel dan Altaf. Sofia beranjak menghampiri sahabatnya. Tapi bola matanya malah terpaku menatap sosok baru yang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di rumah tersebut. Dia, petugas reserse yang waktu itu kan, iya. Selamat sore, Bu. Tangan Alina terulur dengan santai. Saya Alina. Kanit Pidum di reskrim. Oh iya, diraihnya jabatan tangan itu. Salam kenal, saya Sofia. Panggil Mbak aja, sama seperti Rania manggil saya. Alin hanya tersenyum canggung, saat menyadari jika ternyata wanita itu adalah mantan kekasih komandannya. Sangat cantik, anggun dengan setelan dress muslimah dari brand lokal ternama. Chelsea yang tak tahu Sofia datang, mendadak tidak enak hati. Apalagi Sofia sempat curhat kalau Alin memakai pakaian Rusdi saat datang ke toko kue nada. Kamu datang sendirian, So? Sama Mama. Tapi lagi di belakang, biasalah wawancara resep cotonya Bibi. Oh, kalau gitu aku ke atas sebentar. Alin, duduk dulu ya. Iya, Bu. Aku ikut, sahut Rania. Mau mandi juga. Abis ini mau teleponan sama Bang Arkan. Ia beranjak lebih dulu, diikuti Chelsea dan Altaf yang tiba-tiba bergelayut manja saat menyadari kepulangan bundanya. Ruangan itu mendadak hening. Hanya suara game dari ponsel Guzel yang terdengar samar. Sofia masih berdiri di sana, memperhatikan Alin tanpa pernah mengalihkan perhatian. Kamu, udah berapa lama kerja bareng Rusdi? Pertanyaan tak terduga itu, membuat Alin sedikit kaget. Baru, Mbak. Saya baru gabung setelah direkomendasikan Pak Arman. Oh. Senyum Sofia kembali merekah. Tapi kelihatannya udah akrab. Akrab sama siapa, Mbak? Sama Rusdi. Oh itu, Alin mengusap leher belakangnya, canggung. Saya memang orang yang gampang akrab, semuanya demi formalitas kerja aja sih, apalagi beliau komandan saya. Benar, hanya sebatas itu. Kedua mata Alin mengerjap bingung, tapi akhirnya ia mengangguk saja. Iya hanya sebatas itu. Kenapa? 50. Ya Mbak. Nggak apa-apa. Sofia menepuk-nepuk pundak Alin, pelan. Makasih ya. Karena kamu sudah mau kerja bareng sama Rusdi. Dia agak bawel tapi sebenarnya baik. Kamu yang sabar aja kalau dia banyak maunya. Oh itu sih aman, saya udah biasa ngadepin laki-laki modelan Pak Rusdi. Sofia akhirnya tertawa, entah karena merasa lucu dengan celetukan Alin atau merasa lega karena Alin membantah semua isu-isu yang memenuhi pikirannya beberapa hari belakangan ini. Tak lama Chelsea kembali muncul dari tangga. Lin, ikut saya ke atas sebentar.
Ada yang ingin saya bicarakan. Siap, Bu. Sebelum pergi, Alin kembali menatap Sofia. Mbak, saya ke atas sebentar. Oh iya, silakan. Sofia sedikit bergeser, membiarkan Alin berjalan melewatinya. Selepas Isya, Rusdi kembali ke kantor depan, mondar-mandir, memasuki satu ruangan ke ruangan lain berulang kali, sampai orang-orang yang melihatnya pun mulai tak tahan. Nyari tikus, dan iya. Rusdi membuka lemari berkas di sudut ruangan. Lalu berbalik badan melihat para bawahannya yang sedang bersiap-siap pulang. Tikus yang betisnya sebesar talas Bogor. Malam ini, dia lembur, kan? Tapi, dari tadi aku nggak lihat dia di mana-mana. Mereka semua saling menatap dengan bingung, memikirkan siapa yang dimaksud oleh Rusdi. Selang beberapa saat, pintu masuk berderit. Alin berjalan masuk sambil menguap lebar, karena mengantuk dan lelah. Nah itu dia. Jari telunjuk Rusdi mengarah lurus kepada Alin. Heh, talas Bogor. Alin hanya mengangkat tangan kanannya, menyapa sang komandan. Malam semua, punten mau lembur dulu. Oh santainya, cepat-cepat Rusdi menyusul. Mengikuti langkah Alin dari belakang. Dari mana aja? Disuruh nganter berkas tiba-tiba ngilang. Nganterin ibu negara pulang. Langkahnya terhenti, berbalik berhadapan dengan Rusdi. Kenapa? Kangen? Ya, aku. Rusdi menunjuk dirinya sendiri, menoleh ke belakang untuk memastikan situasi aman, lalu kembali menatap Alin. Nggak mungkin lah. Takut kamu kabur balik ke puncak aja. Udah saya bilang nggak bakalan nyerah. Santai, Rus. Heh, apa tadi, Rus? Berani banget kamu manggil nama. Karena terlalu lelah meladeni kebawelan Rusdi, Alin bersandar pada tembok dan bersedekap dada. Selain komandan, boleh manggil apa? Rusdi kembali berdeham. Itu bahasa Sunda artinya kakak laki-laki, kan? Salah, Alin kembali mendekat, hingga jaraknya dan Rusdi hanya beberapa sentimeter saja. Itu artinya, ayang. Cling. Kedipan mata Alin kembali membuat wajah Rusdi memerah. Salah tingkah hingga mengalihkan pandangan kemana-mana. Ayang, kok salting? Ayang Rusdiana. Alin kembali terkekeh saat merasa berhasil mengejai Rusdi. Mencolek pinggang pria itu tanpa segan dan akhirnya. Dek. Rusdi rong Alin hingga bersandar pada tembok koridor. Tangannya mencengkram kuat kedua sisi. 51. Lengan kecil yang terasa sedikit kaku. Sangat dekat, hingga ia bisa merasakan deru napas Alin menyapu kulit wajahnya. Namun, tak ada yang lebih menarik selain sorot mata kecoklatan itu. Ia terus terpaku di sana, tanpa mengatakan apapun. Beberapa orang yang mengintip dari kejauhan, akhirnya memilih bubar. Berjalan menjauh sambil menahan senyum. Udah gua bilang, pasti nggak bakalan tahan. Ayo kita taruhan. Kira-kira bakalan cinlok atau kagak, ungkapnya berbisik. Apaan nih, rame-rame? Rizal masuk sambil mendekap beberapa berkas yang ia bawa dari kantor Mapolres. Set, cepetan sini Jal. Ikut taruhan nggak? Mereka semua sibuk dan heboh sendiri, sementara di balik tembok itu. Oh,